Beberapa tahun terakhir, keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan yang semakin sering digunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak selalu berujung pada penghukuman, tetapi dapat dilakukan melalui mekanisme dialog, pemulihan kerugian, dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Perkembangan pendekatan ini kemudian memunculkan satu pertanyaan menarik dari perspektif kebijakan publik. Mengapa Indonesia mengadopsi kebijakan tersebut? Dan ketika sebuah kebijakan berhasil di negaranya, dipindahkan ke Indonesia, apakah hasilnya akan otomatis sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat keadilan restoratif bukan hanya sekedar kebijakan hukum, tetapi proses transfer kebijakan lintas negara. Bentuk modern keadilan restoratif berkembang di Selandia Baru melalui mekanisme Family Group Conferencing. Model ini mempertemukan korban, pelaku, dan fasilitator dalam suatu forum terstruktur untuk merumuskan keputusan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Indonesia mulai melirik pendekatan ini ketika menghadapi berbagai persoalan seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya peradilan, dan kebutuhan akan penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan. Proses tersebut dapat dipahami melalui konsep lesson drawing yang dikembangkan oleh Richard Ross. Dalam perspektif ini, pemerintah mempelajari pengalaman negara lain yang dianggap berhasil untuk menyelesaikan persoalan domestiknya sendiri. Namun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dolores Damas, mempelajari pengalaman negara lain hanyalah titik awal. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana transfer tersebut berlangsung dan apakah kebijakan yang dipindahkan dapat bekerja dalam konteks yang berbeda. Prinsip-prinsip keadilan restoratif kemudian masuk ke dalam instrumen hukum Indonesia. Kejaksaan menerbitkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kepolisian juga menggunakan pendekatan serupa melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya meminjam ide keadilan restoratif, melainkan telah menginstitusionalisasikannya ke dalam praktik penegakan hukum. Namun muncul pertanyaan berikutnya, jika mekanisme deregulasi telah berhasil diadopsi, mengapa kualitas implementasinya masih sangat beragam? Pertanyaan inilah yang membawa kita kepada kerangka analisis transfer kebijakan dari Dolowitz dan Marsh. Menurut Dolowitz dan Marsh, proses transfer kebijakan dapat mengalami fenomena yang disebut incomplete transfer, yaitu ketika kebijakan berhasil dipindahkan, tetapi elemen-elemen yang mendukung keberhasilannya tidak ditransfer secara utuh. Akibatnya muncul policy gap, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan yang diadopsi dan kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang sama seperti negara asal. Dengan kata lain, prosedur berhasil dipindahkan, tetapi prasyarat yang mendukung prosedur tersebut agar dapat berjalan efektif belum sepenuhnya ikut terbawa. Dolowitz dan Marsh juga mengingatkan adanya risiko inappropriate transfer. Risiko ini muncul ketika perbedaan konteks politik, sosial, budaya, hukum, dan administrasi antara negara asal dan negara penerima tidak diperhitungkan secara memadai. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut terlihat ketika proses perdamaian berlangsung dalam relasi yang tidak setara. Korban maupun pelaku mungkin menginginkan penyelesaian restoratif. Namun, persetujuan tersebut belum tentu berasal dari posisi tawar-menawar yang seimbang. Ketika pelaku memiliki sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang lebih besar, maka proses restoratif beresiko untuk berubah dari instrumen pemulihan menjadi instrumen untuk menghindari akuntabilitas hukum. Oleh karena itu, tantangan utama Indonesia bukan lagi pada bagaimana mengadopsi suatu kebijakan, melainkan adalah memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi telah merangkum dan mengakomodir seluruh prinsip-prinsip keadilan restoratif. Jika masalahnya adalah incomplete transfer, maka rekomendasi yang pertama adalah melengkapi elemen-elemen yang tidak ikut berpindah ketika kebijakannya ditransfer. Pemerintah perlu menetapkan standar nasional mengenai kompetensi fasilitator, proses mediasi, dan perlindungan terhadap korban. Tujuannya bukan untuk menyeragamkan praktik secara keseluruhan, tetapi untuk memastikan bahwa kualitas standar minimum pelaksanaan keadilan restoratif tidak bergantung pada lokasi atau institusi tertentu. Dengan demikian, yang diperkuat bukan hanya aturan formalnya saja, tetapi juga elemen-elemen yang memungkinkan agar aturan tersebut dapat bekerja secara konsisten. Masalah berikutnya adalah ketimpangan kapasitas antar wilayah dan antar instansi.
Karena itu transfer kebijakan perlu diikuti oleh investasi pada kapasitas implementasi. Langkah ini dapat dilakukan melalui sertifikasi fasilitator, pelatihan berkelanjutan, penyediaan layanan pendampingan korban, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendukung lainnya. Rekomendasi ini penting karena keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kualitas aktor yang menjalankannya. Kebijakan yang sama dapat menghasilkan hasil yang berbeda ketika kapasitas kebijakannya berbeda. Kemudian untuk mengurangi resiko inappropriate transfer, pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif mempertimbangkan karakteristik konteks Indonesia. Tidak semua perkara layak untuk diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Karena itu perlu kriteria yang lebih jelas mengenai jenis perkara apa saja yang dapat menggunakan pendekatan ini. Selain itu, harus tersedia mekanisme untuk memastikan bahwa persetujuan korban diberikan secara bebas dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik maupun sosial lainnya. Langkah ini penting agar proses restoratif tetap berorientasi pada pemulihan, bukan menjadi sarana negosiasi yang merugikan pihak yang lebih rentan. Indonesia perlu membangun sistem evaluasi yang mampu mengukur keadilan restoratif secara berkelanjutan. Indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat pengulangan tindak pidana atau residivis, kepuasan korban, kualitas kesepakatan yang dihasilkan, serta konsistensi implementasi antar wilayah. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi bagian mana dari proses transfer yang berhasil dan bagian mana yang masih memerlukan penyesuaian. Saat ini regulasi keadilan restoratif tersebar di berbagai institusi penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menghasilkan perbedaan standar dan praktik di lapangan. Karena itu diperlukan kerangka koordinasi yang lebih terpadu agar tujuan, prosedur, dan indikator keberhasilan restoratif memiliki arah yang sama di seluruh Indonesia. Konsolidasi ini penting untuk mengurangi fragmentasi implementasi yang selama ini menjadi salah satu sumber ketimpangan kualitas pelaksanaan. Kasus keadilan restoratif menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan publik sering berkembang melalui proses pembelajaran lintas negara. Indonesia mempelajari pengalaman Selandia Baru untuk menjawab persoalan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidananya sendiri. Namun pengalaman ini menunjukkan bahwa memindahkan kebijakan tidak otomatis memindahkan keberhasilannya. Karena itu pertanyaan utama dalam transfer kebijakan bukan apakah kebijakan tersebut dapat dipinjam, melainkan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan agar bekerja secara efektif dalam konteks yang berbeda. Demikian saya Helen Ardana, video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pembangunan dan Transfer Kebijakan, Program Studi Magister Kebijakan Publik dan Governansi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.